Peritas, bisa bicara dengan Siap. Bunda? Oke. Siap. Peritas, Bunda boleh bertanya sama Peritas nggak? 100 pertanyaan Bunda, sesuai Quran. Dua aja. Ya. Peritas, mana yang lebih baik? Orang yang terkutuk dihukum atau orang yang tidak layak terkutuk, orang baik tapi dikutuk? Mana yang lebih baik? Nah, itulah Bunda. Anda lebih tahu jawabannya bahwa yang lebih baik adalah orang yang tidak bersalah dan dikutuk, seperti Bunda mengatakan Oke. Yesus terkutuk. Oke, Berarti silakan. orang yang tidak bersalah lebih baik dikutuk. Jadi nanti kalau binimu tidak bersalah, dia di penjara, kau dibebaskan. Kau yang mencuri ayam, bini kau yang tidak berdosa, bini kau masuk penjara, kau bebas. Itu lebih baik begitu. Di ayat itu dengan jelas yang menjadi Peritas, kembali kepada Bunda nak. Yesus. Gini loh nak. Ketika Yesus Peritas mengambil mencuri ayam tetangga, kemudian istrinya tidak berdosa. Lalu kemudian Pak Hakim menjatuhkan hukuman Peritas bebas, bininya di penjara karena bininya tidak berdosa. Ini Jangan hakimnya kemana-mana. bisa dikatakan hakim normal atau hakim yang tidak normal, Peritas? Itu jawabannya Uni. Sosok suci sementara Anda katakan terkutuk, satu tanda literasi agama Anda itu sangat rendah Uni. Inilah Kristen kadrun. Veritas, Yang Bunda ini tidak. bertanya. Veritas mencuri ayam tetangga, bininya tidak ikut mencuri, tidak salah apa-apa. Begitu besar kasih Pak Hakim kepada Peritas, Pak Hakim menghukum istri Peritas. Peritasnya dibebaskan. Kira-kira Pak Hakimnya ini dapat nilai A atau dapat nilai E? Nah, jawaban saya, janganlah memperkatakan sesuatu yang jelek untuk orang yang suci. Peritas, sekali lagi, Yesus Ya. tidak pernah nyolong keledai. Yang nyolong keledai Peritas. Yang dihukum Yesus. Ini yang menghukum Yesus ini gila atau kemasukan setan? Udah Bu, jangan kemana-mana Uni. Anda Nah, mengatakan jadi gini Yesus di Kristen itu. terkutuk. Nah, betul, berarti dugaan Anda saya salah selama benar, ini betul. betul ya. Di Kristen itu agamanya kasih, kawan-kawan. Tapi kasihnya kepada para penjahat, Ini menjawab kepada saya. orang-orang benar tidak. Kenapa Ini saya menjawab saya lagi dulu Uni. Ibu Gembala, Saya- aduh Ibu Gembala mau ini- berkhotbah sebentar. Gembala. Ya udah kamu hebat deh, kamu menang deh ya. Kamu menang aja. Iya pokoknya semua yang kamu katakan itu menurut kamu benar ya. Udah ya. Ibu Bunda kalah ya. Ya udah ya, menang ya. Ata anak Bunda. Jadi di Kristen itu teman-teman, memang Yesus itu Tuhan yang Maha Kasih, tapi kepada para penjahat. Tapi Orang kepada yang- orang Aduh, Uni kok paham agamanya gimana? Orang sosok yang Disimak dulu, Veritas. kan terkutuk itu gimana Iya. Uni literasi agama? Iya, Pahamlah di situ Uni. iya, Pahamlah disimak Islam. dulu. iya, Disimak Saya simak dulu. seorang dulu. mualaf loh. Saya seorang Oh, iya. mualaf. Saya tahu Iya bahwa iya mu. Isa Ya, iya, iya iya, sosok iya. Yesus adalah sosok yang Iya sama. iya. Oke. Atau Iya, gini aja, ayam Bang saya- Veritas. Bang Veritas. Yesus itu terkutuk Uni. Oke, Bang Itu Veritas, satu tanda izin dikit Bang Veritas. Bang Veritas, kualitas izin. iman Anda rendah. Iya, Itu iya, loh. iya, Iya, izin rendah, Bang. rendah. Bang, Iman saya Bang rendah. Veritas, izin. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Ya. Iya. Jelas Uni itu. Oke, Bang Jelas. Veritas. Menurut Bang Veritas nih, di Quran di surah Az-Zaitun ayat 5, posisi Yesus di situ sebagai apa? Yesus itu utusan, sudah jelas Oh, utusan. utusan. Mas, Uni 10 dari 10 cendekiawan kan Uni kan cendekiawan. Uni. Masa Uni tidak tahu bahwa Al-Masih putra Maryam adalah sosok Yesus Kristus atau Al-Masih. Jadi kalau mereka sosok yang sama, kenapa Uni memperkatakan terkutuk kepada sosok yang suci itu? Itu maksud saya hakikatnya. Bahasakanlah dengan baik dengan Quranul Karim yang agung. Gitu Iya, loh Uni. udah. Oke, saya tidak ingin mendebat Anda. Anda saya kagumi. Saya permisi aja ya Uni ya. Oke. Iya. Veritas yang mengatakan Yesus terkutuk itu Paulus, bukan saya ya, Veritas ya. Jadi kalau kita lihat pola kekristenan ini agama kasih.
agama kasih kepada koruptor, penjahat, pemerkodok, tapi agama kasihan kepada korban dan keluarga. Kalau saudaramu marah kepadamu, hukum. Kalau yang tidak membenci bapak ibunya nggak boleh jadi pengikutku. Tapi kepada musuh, kasihi. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Nggak boleh. Hamba-hamba tunduklah kepada majikan yang bengis. Jadi memang agama Kristen ini agama kasih ya saudara. Tapi kepada para penjahat, koruptor, kang kodok, pokoknya tukang-tukang jahat semua dikasihi Yesus. Begitu besar kasih Yesus, teringat menyelamatkan Paulus dari pembunuhan Stefanus, akhirnya dijadikan rasul. Pesundal lebih dulu masuk kerajaan surga. Pokoknya kalau ingin bertemu Yesus, berbuatlah dosa sebanyak-banyaknya, karena Yesus berkata, aku datang bagi orang berdosa. Ya, anak bunda yang Islam, yang bosan jadi Islam, bosan diajarkan baik, bosan diajarkan untuk berbuat soleh, ingin masuk surga tanpa upaya, tanpa lelah, ada orang dalam yang jamin, jadilah Kristen. Bagaimana ingin bertemu dengan tuannya orang Kristen? Ingin bertemu dengan tuannya orang Kristen, buatlah dosa. Kenapa? Yesus datang untuk pendosa. Selagi kalian masih berbuat baik. Itu betul ayatnya ada, Bang Polopo. Yesus yang bilang, aku datang untuk orang berdosa. Ini menarik ini. Ulangan sabar. 21 ayat 22. Sabar dulu Yosua, sabar ya, sabar. Yosua ini apa? Kristen atau Katolik atau Kristen kejawen? Yosua? Tapi Bang Polopo jago juga tadi ya, bisa jawab pertanyaanku ya di surah Az-Zaitun. Kristen Adventist. Surah Az-Zaitun tadi ya. Pasal berapa itu surah Az-Zaitun? Kitab apa itu? Kitab Hercules ya? Saya Kristen Adventist ya. Oke, Yosua, kita mau coba dulu apakah Anda benar seorang Kristen, karena tadi banyak yang nyamar-nyamar, Bang. Ngaku Kristen ternyata bukan gitu kan. Jadi kita Kejawen di sini kan, ternyata. Bang. Boleh ya Bunda Saya ya? Kristen Adventist. Boleh Bunda izinkan, Bunda izinkan. Oke, Benar kita ya? izin dulu ya sedikit ya. Maaf Pak Yosua ya, karena ini tidak enak nanti ke teman-teman Kristen lain, banyak yang Saya mau nyamar-nyamar. menjawab yang tadi, Bang. Ya, sabar dulu Bang, sabar. Tadi tuh. Sabar, ya sabar dulu ya. Sabar. Saya dari tadi masuk nggak disapa. Oh, Leonardo. Iya. Sebentar Leonardo ya. Oh, oke, ini ya. Anda seorang Kristen Advent ya, Jadi ini kita mau coba aja Bang, karena ini banyak yang nyamar-nyamar. Ah, ini ada ayat Matius 12 ya. Matius 12:15 kan di sini dikatakan Yesus Tidak, hamba Tuhan. Sabar Bang, Oke, sabar ya. yang nanti Kalau dulu. Anda Yang seorang tadi, Kristen Bang. Ayat pasti tadi Anda itu, Bang. bisa menjawab ini Pak Yosua ya. Ya. Di sini Yesus hamba Tuhan. Boleh nggak saya nanya Bang? Ini Ya. hamba kepada siapa dan Tuhan ini kepada siapa? Karena Yesua itu kan menjadi manusia ya. Iya. Yohanes Siapa 1 ayat Tuhannya? 14. Iya. Siapa Tuhannya Yesus? Pada awalnya Yohanes 1 ayat 1. Firman itu bersama-sama Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Kan gak nyambung. Bukan itu pertanyaannya Pak. Contoh begini. Pak Yesua ini seorang hamba Tuhan. Yesua hamba. Iya, sabar. Pak Yesua ini kan seorang Yesua hamba itu bukan Tuhan. hamba ya, tetapi dia sama seperti Tuhan. Nah, Dan dia ini- adalah Tuhan itu sendiri. Oke, Yesus hamba Tuhan. Siapa Tuhannya Yesus? Bukan Bang, begini Bang. Oleh karena firman Iya. itu menjadi Bukan manusia. Kristen ini. Kayaknya bukan Yohanes Kristen 1 ayat ini Ibu 14 Gembala. sama seperti manusia ya. Begini Firman Pak itu Yosua. menjadi manusia dan hidup sama seperti manusia. Sabar Pak Yosua. Sebab Kan itu kita Anda menjadi- seorang Yesua itu Adventis. menjadi hamba. Ya sabar, pelan-pelan. Anda kan seorang Dia Adventis, pasti mengosongkan tahu. dirinya. Iya, Ya. sabar ya. Contoh begini, saya tanya Pak Yosua, Anda kan seorang hamba Tuhan. Tuhannya Pak Yesua siapa? Yesua. Tuhan Anda siapa? Namanya Yesua. siapa? Namanya Yesua. Ah, pintar. Kan gitu enak, ya kan? Oke, sekarang ada dalil di sini. Yesus hamba Tuhan. Siapakah Tuhannya Yesus? Silakan. Yesua itu menjadi manusia, menjadi hamba ya. Nggak, Yohanes iya, 1 ayat 14. Iya, nama Tuhannya siapa? Namanya nama Tuhannya Yesus ini siapa? Namanya. Yesua itu artinya Yahweh menyertai kita. Astaga, Ibu Gembala. Ini gimana Ibu Gembala? Ini Kristen atau bukan ini Ibu Gembala? Bukan Yesus Boleh menyertai Bunda kita. Gembala ambil Yesua. sebentar. Silakan Bunda. Kayaknya bukan Menyelamatkan, Kristen ini. begitu, Bang. Silakan.
Yeshua itu Oke, artinya Yeshua. Yahweh menyelamatkan ya. Iya, Yeshua itu artinya Yahweh menyelamatkan. Ya, betul. Ya. Saya mau tanya, Yesus kalau berdoa ke Bapa dikabulin nggak? Oke Bang, oke Kak, kita harus mengetahui lebih dahulu, Wah, mengenal bukan dulu siapa Kristen ini, Yeshua. kejawen. Bukan Kristen. Tidak Bang, Kejawen ini. kita harus mengenali Yeshua terlebih dahulu. Yohanes Iya, 1 baiklah. ayat 10 ya. Oke. Karena jika kita tidak mengenali Yeshua, maka kita menolak Yeshua itu sendiri. Yeshua siapa Yeshua itu? Yeshua itu adalah pencipta langit dan bumi sendiri, yaitu Tuhan. Di mana itu dia mencipta langit dan bumi itu? Yohanes 1 ayat 10, coba baca. Yohanes 1 ayat 10. Bentar ya, Bunda buka dulu ya. Yohanes 1. Ayat 10. Oke, Mbak Bunda baca dulu boleh? Satu perikop, satu Silakan. kitab boleh nggak Bunda baca? Boleh. Boleh, silakan. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah dijadikan. Oh, ini maksudnya segala Firman itu sesuatu menciptakan dijadikan segala sesuatu ya. Oh, jadi firman Dan itu firman menciptakan. itu menjadi manusia ya. Firman itu menjadi manusia ya. Jadi Dan firman ini itu- menciptakan. Tunggu dulu Ya. sebentar, tulis. Dan dia datang ke dalam dunia ini. Sebentar dulu ya. Yohanes 1 Yeshua. ayat 10. Coba. Anak Bunda. Firman menciptakan. Ya. Itu sudah pasti, Bapak itu itu sudah jelas. berarti Bapak itu adalah firman. Begini Kak, kita harus saya jelaskan. Saya Yeshua. jelaskan. Ya, saya Tunggu, jelaskan. tunggu, bentar. Ini kan Bentar, Bunda. menurut kamu ya, tapi saya harus jelaskan ya. Begini, Bentar, Bunda Pada saat bertanya. firman itu menjadi Bentar manusia, dulu, roh iya, Tuhan nggak itu usah. datang dan masuk ke Bunda dalam tubuh manusia itu. Bunda nggak punya roh kudus, Sehingga jangan Yeshua pelan-pelan sama itu Bunda ngejelasinnya. Bunda udah tua, roh nak. Tuhan itu menyertai Bunda Yeshua itu sudah sendiri. tua, Bunda ini kadang-kadang Begini, salah ngomong nanti tubuh ya. tanpa roh itu keceplosan. kan mati ya. Maka roh Tuhan itu sendiri yang masuk ke dalam tubuh itu ya. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Dan menguasai Yeshua. tubuh. Sama seperti Yeshua. Maria itu mengandung oleh karena Bunda kuasa mau Roh Kudus. nanya dulu. Itu Yang sudah menciptakan itu jelas ya, firman bahwa atau roh Tuhan Bapa? itu ada di dalam tubuh Yeshua. Nyeracas terus. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Udah. Boleh gantian nggak? Ya, sudah dengar tadi apa yang saya cakap? Jadi yang Bahwa menciptakan Yeshua itu itu adalah Tuhan sendiri ya. Yeshua. Boleh Bunda ngomong? Gajah Boleh. sudah dinubuatkan akan hancur dan akan diambil dari Israel. Zefania 2 ayat 3 Iya, iya. 7 ya. Apalagi? Zakaria 12 ayat 3. Seluruh musuh Israel akan dimusnahkan. Setiap yang memusuhi Israel akan dimusnahkan negaranya. Iya. Zakaria 12 ayat 3. Yeshua, setiap yang memusuhi Zefania negara 2 ayat 4 sampai 7. Gajah sudah dinubuatkan akan diambil oleh Israel. Mana ada gajah? Gak ada urusan sama gajah. tolong ya, Zefania 2 ayat tolong. Bagaimana Tolong di ya. Persetelemon ini? Uang perpuluhannya tolong diletakkan di dalam ini ya, tolong ya. Lanjut. Soraklah, haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hancur ini bangsa kalau begini terus. Sebab Nah, ini kamu tidak pendeta Lemon mengerti gimana? tentang Kok firman gajah Tuhan, dibawa-bawa ini? jadi kita harus memberitakan tentang nubuatan saja. Sebab nubuatan Iya, itu ada di depan mata. Dan kamu Iya, sudah iya. mendengar dan melihat apa yang terjadi. Wow. Zakaria Wow. 12 ayat 3. Seluruh Baiklah. musuh Israel akan dimusnahkan. Haleluya. Setiap negara yang memusuhi Israel, negara itu akan musnah. Zakaria 12 ayat 3. Gajah sudah dinubuatkan akan hancur dan akan diambil Apa alih. hubungannya dengan gajah? Zefania Pak 12, Pendeta Lemon. Zefania. Pak Yeshua, Yuk. apa Dan kita apa semua hubungannya jamaah. Yesus hamba Tuhan dengan 1948 gajah? sehingga 2068 ini adalah timeline Tuhan Yesus HaMashiach. Iya, Seluruh iya, iya, nubuat iya. Alkitab akan digenapi.
Iya, iya, iya. Sejak Israel kembali ke tanah perjanjian nubuatan, Ini dia ngomong, Rasul handsetnya Yohanes, dilepas Matius jadi taruh di 24 atas ayat meja. 32 sampai 34. Iya, 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 iya. Lu ngomong apa, Dan Israel Cong? itu hadir dan merdeka di Handsetnya dilepas. 1948. Pak Leonardo, tolong didiamin dulu Pak Leonardo. Ini tentang nubuatan yang ada di depan mata dan kamu mendengar. Hanya Tapi kamu tidak Pak percaya. Yesua Karena kayak iblis khotbah menguasai gitu. kamu ya. Mm-mm. Iblis sudah menguasai umat Islam. Nah, nggak boleh gitu Pak Itu Yesua. sudah pasti. Gini loh Yosua, Kebenaran itu kita kan ditolak oleh membahas iblis. gini loh, kita kan membahas Yesus Itu hamba kan Tuhan. nyata. Apa hubungannya dengan Dan pasti. gajah itu? Ini adalah satu kebenaran Alkitab ya. Alkitab itu benar dan Iya, tertulis iya. dengan benar. Iya, iya, Alkitab iya. ini adalah kebenaran. Coba bentar, bunda Terang bagi periksa. dunia. Tunggu, Ya. bentar. Alkitab Bunda adalah periksa. terang bagi dunia. Kamu sudah melihat dan mendengar apa yang terjadi Yosua, di buka timur baju tengah nak, sana, ya. bunda mau periksa dadanya. Ini kayak begini Pak. Ini kayaknya Kamu tidak kasihan? Kamu tidak kasihan orang-orang gajah itu? bisa dilepas nih kayaknya. Bentar, Apa bentar. urusan? Ya. Kamu tidak kasihan? Ngapain ngurusin gajah Yosua? Kenapa kamu tertawa ya? Kenapa Bentar. kamu tertawa? Bentar. Seperti itu. Panas Bunda, tinggi coba kayaknya. bunda Kamu mau periksa menertawakan dulu. orang-orang gajah ya? Iya, bunda periksa dulu ya, bentar. Kamu menertawakan orang-orang gajah? Ya ngapain mikirin gajah? Gajah mulu, gajah mulu. Temanya gajah ini. Coba Pak. Kamu menertawakan orang Ini Palestina? gejala apa ini Pak Leonardo? Kamu menertawakan orang Palestina? Ya Pak. Kayaknya orang ini nggak pernah move on gitu dari gajah. Gua rasa dia Gajah baru mulu. dari Thailand kemarin gajah. Ya Allah ya Rob. Iya, Masuk iya. maghrib Umat dulu, Islam lanjut ke sini. menertawakan Masuk orang-orang maghrib, Palestina lanjut. itu sendiri ya. Ya, gimana Yosua? Kenapa anak bunda? Bang Coba Polo baca. Poy. Oke, Pak. Jefania 2 ayat 4 sampai 7. Coba baca. Bacakan. Gajah yang gimana gajah? Gajah kenapa gajah? Coba bacakan. Jika Baca saya nggak membaca, apa-apa. kamu Baca pasti ayat kamu tidak ayat percaya ya. baca ayat pergajahan nggak Sekarang apa-apa ada bunda. Yesua Oke, harus Bang. baca karena haram bagi umat Abang muslim yang membaca ada- kitab yang lain. Abang yang ada di telepon ini ya, ada ayatnya. Bang, buka Bang. Mau nelpon siapa? Jalan miring. Coba buka Bang. Jalan miring. Coba baca. Coba buka. Jefania 2 ayat 4 sampai 7. Coba baca Bang. Ngapain lu nelpon siapa? Uni bisa saya Pak Yesua bisa saya ganti bertanya sama Uni Rifa? Iya silakan dulu Ya, Pak. tadi Bang Pak Leo saja. Yesua itu bukan bertanya atau Bahas pengen gajah ditanya, terus dia. tapi lagi khotbah gitu. Nanti Lagi khotbah dia dari Nanti Thailand digereja dia aja, bawa karena nggak gajah. mungkin Kita semua hidup di akhir orang zaman. yang mengimani Israel agama itu lain adalah timeline-nya langsung Tuhan. percaya hal itu kan gitu. 1948 sehingga Pak Leo 2068 bantulah itu saya Pak Leo. timeline-nya. Kita hidup di akhir zaman ya. Di bawah dulu aja Bang Yesua, biar Bang Leo lah yang. Silakan Bang Leo. Ya saya mau bertanya sama Uni Rifa boleh nggak? Boleh Bang Leo. Bang Leo ini Kristen atau apa Kristen. kejawen? Oh, Kristen. Kristen. Baik. Ya, Bang Ini, Leo silakan bertanya kepada Gini, Bunda Uni, Gembalangan. Apa saya ini tuh? bingung. Bingung. Wajar bingung, kalau ya, Kristen bingung. bingung. Bukan, bingung gini. Bingungnya apa? Kenapa sih harus ada perdebatan antara umat beragama terus mencari pembenaran Tuhan mana yang benar? Sementara saya sering bertanya kayak gini, makanya saya mau nanya sama Uni. Bisa nggak kasih bukti yang valid kepada saya bahwa Tuhan sendiri, kalau jika benar kitab suci itu adalah firman Tuhan, kasih saya data bahwa Tuhan sendiri yang berkata. Kenapa harus melalui para nabi? Sehingga para nabi ini muncul ke dunia menciptakan suatu propaganda perbedaan yang mengacu pada agama-agama masing-masing bahwa Tuhan saya paling benar. Abang bertanya atau Agama ngejelasin saya saya paling bingung, benar. Bang. Kalau Gitu. Jadi bertanya pertanyaan saya gini, Uni. pertanyaannya apa? Tunjukkan data yang valid bahwa memang Tuhan sendiri yang menyatakan firman itu, Oke. bukan para nabi. Baik,
saya jawab Nggak ini harus, dulu. nggak harus melalui Ya, para baik, nabi. baik, baik. Gitu. Jadi sebenarnya perdebatan ini terjadi ya, saya simpulkan, saya sebutkan peristiwa yang terjadi ya. Mulai dari terjadinya penyerangan Raja Titus, perang salib, perang dunia pertama, perang dunia kedua, genosida, kolonialisme. Ini gara-gara Yesus mempropaganda kita, Bang. Coba dia terus terang bilang kalau dia Tuhan, mungkin saya nggak repot. Ini gara-gara dia berkata, akulah dia. Saya kan bingung, Bang, dia siapa? Makanya butuh kejelasan dari Yesus nih. Kita harus tahu, akulah dia. Dia siapa? Apakah dia maksudnya adalah dia anak Maria? Dia Mesias? Dia Nabi? Dia Tuhan? Kita jadi terpropaganda nih gara-gara Yesus. Makanya saya butuh orang Kristen yang sering ketemu Yesus, tolonglah titipkan perkataan saya kepada Yesus. Bagi para murtadin, sampaikan bisikan indah ke Yesus. Yesus, turun lagi dong kedua kali, tolong jujur, kau itu dia siapa? Dari dulu kita berantem mulu gara-gara Yesus nih siapa, Bang? Mulai ada konsili Nikea, nggak selesai, Bang, 20 kali konsili. Ikut-ikut orang Islam gara-gara Yesus nih. Tadinya mereka sendiri, tadinya, Bang, ya, orang Kristen doang yang berantem gara-gara si Yesus ini. Dianya dia siapa? Apakah dia bapak, dia anak? Mika nama Gata aja sampai sekarang belum kelar, Bang, berantemnya. Ikut-ikut lah kami ini, Bang. Seharusnya kami ini nggak usah ikut-ikut, tak apa-apa lah orang Islam ini ikut-ikut. Ngapain kita ikut-ikut coba? Yesus yang salah, akulah dia, kata dia. Coba dia terang-terangan bilang, akulah Tuhan pencipta itu. Kan gak repot, gak ada konsili, Bang. Gara-gara Yesus berkata, akulah dia. Bang Palopo, Bang Jalan Miring, Bang Loading, gak tidur malam suntuk si Inspirasi buka komar. Sibuk bertanya terus gara-gara akulah dia ini. Makanya tolonglah dengan sangat. Tolong dengan sangat. Minimal besok siapapun yang pernah bertemu Yesus, titip salam saya lah. Sus, kau tuh dia siapa sebenarnya? A, dia Tuhan. B, dia Mesias. D, C, dia Nabi. Jangan diborong semua itu status. Bagi-bagilah. Jadi tolong Bapakku ya. Besok-besok saya mau minta kepada orang Kristen kalau berdoa kepada Tuhannya, titip salam dari saya. Uniripa mau bertanya jujur-jujur lah, kau tuh dia siapa? Tuliskan, buatlah surat apa gitu, surat ke Padang, surat ke Bukit Tinggi, pilih lagi lah rasul baru. Paulus kan sudah ke Efesus, Galatia, datang lagi lah temui rasul mana gitu ya. Rasul yang bisa membuat surat ke Minang, rasul yang bisa membuat surat ke Jawa Barat. Sebenarnya dia yang dimaksud di dalam kitab Matius adalah dia Tuhan pencipta langit bumi. Tenang kita, aman kita, nggak usah debat-debat lagi. Saya juga capek debat-debat ini, tau nggak? Gara-gara debat ini saya jadi kuliah, habis duit banyak. Gara-gara ikut diskusi lintas agama saya kuliah. Pindah ke Ternate jauh-jauh. Tak apa-apa pula. Makanya tolonglah orang Kristen. Bilang sama Yesus. Itu dia siapa? Propaganda ini sudah terlalu lama loh. Perang dunia pertama, perang dunia kedua. Perang salib. Bang, tolonglah. Oh gitu ya, Uni ya. Repot kita jadinya, Bang. Ini gara-gara Gini, Yesus Uni. nih. Kenapa nggak menyalahkan Tuhan sekalian, harus menyalahkan Yesus? Lah, karena kenapa nyalahin Tuhan? Gini, karena akar permasalahan ini dari Tuhan. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan? Gini, karena akar permasalahan ini dari Tuhan. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Ya, Kok dari sehingga Tuhan? para nabi ini mengklaim Tuhan bahwa salah membawa firman benar. Loh, Ini. Bang, Sehingga tunggu semua para bentar, nabi, Bang. Saya bentar. bingung, Bang. Abang Ini- kalau nyalain Yesus, Bang, bawa Yesus aja, jangan nyalain Tuhan saya. Tuhan saya itu, Bang. sekarang Bentar, Uni, Bang. Bentar dulu. Saya gantian nih. Kalau Allah saya nyamar jadi manusia, Bang, turun ke dunia, Bang. Rebutan kami ini pengen ketemu, Bang. Nanti Bang diserang misalkannya nih. Ketika Allah tiba-tiba na'udzubillah min dzalik, dan itu tidak mungkin ya. Nyamarlah jadi manusia, ganteng, rambut panjang, disunat hari ke-8 kan. Lahirlah di Bukit Tinggi, Bang. Siapa yang nggak bakalan rebutan?
Saya pengen tinggal di bekas rumah Tuhan. Tinggal di mana itu, di Bukit Tinggi? Rebutan orang berantem bang, dijajah, nanti Bukit Tinggi hancur kayak Yerusalem sekarang tuh bang. Gara-gara Tuhan pernah lahir di situ bang, berantakan sampai sekarang dijajah Uni, bang. kalau boleh tahu Uni Rebutan, kuliah Bang. jurusan apa nih? Fakultas apa? Bentar dulu bang, jangan tanya-tanya kuliah Nggak, soalnya saya bang. pertanyaan saya Saya nggak nyambung kuliah dengan saya jawaban itu di Uni. STT bang. Iya, Gitu. gara-gara saya kuliah di STT makanya nggak nyambung bang. Di STT diajarkan bahwa Pertanyaan manusia saya adalah Tuhan, Tuhan adalah tentang manusia firman bang. Tuhan, tapi Uni menjawab yang kemana-mana Enggak gitu. bang, saya nih bang, saya Bingung ini kan saya. bunda gembala. Abang bertanya, Sejak Tuhan kapan yang punya salah. lisensi gembala Saya- Uni? Loh, Janganlah kenapa berbohong. harus ada lisensi? Memang ada lisensi jadi ibu gembala. Ya haruslah. Al-Quran saya mengatakan bagi penyeru kepada kaum kafir sama seperti gembala menyeru Nah, kepada hewan makanya ternak. yang tadi saya Kenapa harus pertanyakan pakai ini, lisensi apakah- bang? Tunggu dulu, jadi pengembala itu tunggu, saya nggak tahu nih Apakah dapat pengembala di dibenarkan? ada kaum kafir kan belum selesai dengan kata-kata Maksudnya abang. tadi kan Tuhan, udah selesai, abang, jadi saya enggak, tanggapi gitu. saya membela kehormatan abang di sini. Abang bilang Tuhan salah, betul. Tuhan abang memang salah. Gara-gara dia lah kita bertengkar. Perang salib terjadi gara-gara dia. Perang dunia pertama gara-gara dia. Perang dunia ketiga gara-gara kedua gara-gara dia. Semua perang di dunia ini gara-gara dia bang. Coba dia itu nggak mati jadi manusia, nggak repot Udah. kita. Kalau dia jujur kemarin mengatakan bahwa akulah Tuhan, bang, nggak ada Islam, nggak ada Kristen, semuanya pengikut Yesus bang. Karena jelas Udah. dia ngaku Tuhan. Tapi gara-gara dia mengaku akulah dia, kan orang bingung bang. Akulah dia siapa gitu kan? Uni, saya maksudnya turun dulu ya Uni. propaganda. Ya, makasih ya. Abang baper. Abang baper. Gara-gara Tuhan abang salah, abang baper. Coba saya periksa dulu bang, sembuh nggak bang ini? Ada panas sedikit bang, sedikit panasnya kok, nggak banyak-banyak. Nggak enak teman. Carikan orang Kristen yang tahan banting, yang bisa pikul salib lah. Kalau yang dipegang sedikit langsung mencret, nggak suka bunda. Bunda maunya berhadapan dengan orang Kristen yang bisa pikul salib, nggak kayak Yesus pikul salib aja gantian. Nggak mau bunda. Bunda nggak Ini mau. kita sapa dulu. Ini ada Bang Sitorus. Bang Torus, selamat pagi. Selamat apa bang? Pagi. Iya, selamat pagi. Ini pagi ya? Oke. Ini 100% pagi, 100% malam bang. Di kampung? Bang, kalau orang Kristen bilang malam itu adalah pagi, pagi itu adalah malam gitu loh. Ayam adalah beb. Alah kau Ripa, otakmu tahu apa? Tahu apa? Kalau kau hanya menghina, menjelekkan, coba kau tunjukkan dulu Isa Al-Masih tugas dia. Ripa, Iya. di Al-Quran dunia Isa Al-Masih betul? Apa? Bujangin nama Dio. Dibujangin apa ya? Aduh, tolonglah carikan anak domba yang tahan banting, bisa pikul salib lah. Jangan yang baperan. Jangan di mute loh, anak Tuhan jangan di mute loh. Ya, Jangan di mute anak Tuhan. Gentleman lah. Gentleman boy, jangan kayak Yesus pikul salib aja gantian. Emang Muhammad di kuburan? Ya nabi-nabi semua mati, Mang. Matius mati, Lukas mati, Markus mati. Orang mati disembah. Yang nyembah siapa? Kalian. Enggak. Enggak tahu, kau nggak tahu pernyataan Ustaz Komar. Tidak ada dunia, tidak ada langit, tidak ada matahari kalau Muhammad. Konyol bukan? Enggak, nggak konyol. Bodoh. Kau cermati, tidak ada dunia, tidak ada matahari. Coba dulu, coba lihat dulu lidah naikkan lidah ke atas dulu. Nah, ini burung pun ada ini. Iya. Halo, konslet otaknya. Bautnya satu hilang. Kena lockdown. Ih, burung bus. Takut. Bunda. Ayo tunjukkan Al-Quran. Jiji sama burungnya Oten kayak risol basi. Ya, oh gitu. Di Al-Quran bukan tertulis Isa turun ke dunia nanti kan? Di mana itu di surat Al-Zaitun ya?
Oh, nggak ada kah di situ? Nggak ada di Al-Quran. Apa kau nggak tahu? Apa kau hanya Nggak tahu. mengintirkan kata-kata supaya kau Cuma hebat, Aku hebat lah. pinter. Pinter Ini apa? hebat nih. Aku hebat bisa punya headset 2 di kepala. Bodoh yang mengikuti kata-katamu, Ripa. Oh iya. Nggak ada Ya makanya jangan ikut-ikuti lah kata-kataku. ilmumu kosong. Aku kayak Ultraman ya kayak gini. Bodoh makanya gitu. Tapi ada aja nanti kamu ini. Teman-teman, wah ya masukkan sini diskon 3% ya. Loh, di Tolong. jalan. Nggak usah kau mengejek perpuluhan kami. Kalian aja ngemis-ngemis loh bangun masjid di jalan. Hah? Kau Iya nggak usah terus. menghina kami. Aku juga bisa menghina kau. Begitu loh. Kau hargai aku hargai Aku nggak menghina, menghargai. Hah? Kau mau berdebat apa? Mau berdebat mulut? Debat mulut? Berdebat? Aku nggak bisa berdebat aku. Ya jeleknya muka itu Ripa. Tolonglah, Pak Pendeta. Sepertinya pasien Pak Pendeta ini butuh kehangatan. Siapa pendeta situ? Siapa? Lah terus kenapa? Kau Wong kalau ada masalah ceritalah baik-baik. Kan bang, dia terlalu apa kan? Ah, Kristen itu bilang-bilang Yesus segala macam. Ya dihargai kami dong. Aku juga bisa bilang Muhammad itu nggak jelas. Bilang Muhammad itu, bilang Muhammad itu kuburan. Bisa saya. memang Yesus kenapa bang? Memang Muhammad kenapa juga? Kalau saya bilang Muhammad. Ya saya enggak marah, Ya saya maksudnya juga kan. nggak marah, cuman saling menghargai. Oh, Garang-garang. Kita menghargai Ya. kok. Allah. Kita kalau menghargai dari tadi kok. kalau terus enggak marah ya udah kita bahas Yesus lah, enggak marah tuh. Kita bahas Yesus lah. Aku orang awam, aku Kampret. ya kan? Kalau kau mau tahu tentang kami, kau naiklah ke mana ke RK ke siapa ke si Edis ke siapa? Nggak mau dikibulin Bunda. Bunda kemarin naik ke tempat Edis dia bilang, masa kata si Edis begini? Enggak, Bunda nggak suka waktu Bunda naik ke Komal Edis kan Bang Tor. Kan Bunda tanya begini. Kata Edis gini, Nabi Muhammad Raja Sek. Kenapa begitu Edis? Soalnya Nabi Muhammad memiliki kekuatan 30 pria. Terus Edis, Nabi Muhammad Raja Sek. Lah emang burungnya Yesus punya kekuatan berapa pria? Masa dibilang nggak kuat? Kan masa ada laki-laki punya kekuatan Tuhan nggak kuat? Kan membohongi Bunda itu. Bunda merasa itu penistaan terhadap Yesus. Sebagai pria normal, masa dia dibilang letoy? Dia kan punya kekuatan Tuhan. Aneh kan Edis pembohong. Nggak diajari begitu, Ripa. Diajaran kami nggak diajari seks itu nggak diajari. Siapa bilang? Buktinya cara meraba-raba payudara ada di dalam kitab kamu. Kan. Ini ada nih cara menjamah payudaranya. Nih. Cara berselingkuh kalau suami lagi nggak ada di rumah juga ada dalam Bible. Baca. Cara mengetahui mana kelamin yang gede, mana kelamin yang nggak gede. Juga ada di Bible. Bahkan saya baru tahu orang Mesir itu kelaminnya segede keledai itu gara-gara Bible loh. Serius. Tuhannya orang Kristen yang ngasih tahu saya bahwa kelaminnya orang Mesir itu gede-gede segede kelamin keledai. Serius. Saya sampai Google loh. Segede apalah kelaminnya keledai itu ya. Maka segitulah batasan ajaran kalian. Naik ke surga. Itu ajaran Kristen. Ya, boleh. Pesta seks itu adanya di dalam kok nuduh Islam jahat mulutnya itu kan Kristen. Nggak ada tutorial tidak ada di Al-Quran tutorial wik nggak ada. Tutorial wik adanya di Bible bang. Contoh tuh, marilah kita memuaskan birahi, ku renggangkan pahamu, ku jama-jama dadamu, adanya di Bible. Bunda jadi pengen Saya coba. Tau nggak gini bang bayang nggak? Aku kan gini kan, dengar bang. Aku kan pembaca Al-Quran kan. Pertama kan aku baca Al-Quran nih bang. Pas aku baca Al-Quran, dengar dulu bang, bentar bang, aku cerita dulu. Bang, aku cerita dulu. Kau pun tadi banyak. Aku cerita dulu bentar. Cerita adik dulu bang. Bang adik mau adik mau cerita. Dengar dulu bang. Bang nggak mau gantian malas adik. Begitu loh. Adik turun dulu, adik dibatasin. Alah Ripa pengecut nih kau rupanya. Ya udahlah adik di sini dengar adik ngomong dulu. Kan kayak gini kan. Adik pas baca Al-Quran adik kan bang. Kau tunjukkan aku. Gak asik abang ini loh. Abang ini ngomong terus.
Dengar dulu bang, adik kan baca Al-Quran. Waktu adik baca Al-Quran terbayanglah alam semesta, lautan, gunung-gunung yang jadi pasak. Pas adik baca Bible yang terbayang apa? Kelamin pria segede punya keledai. Tadinya adik nggak pengen bang, jadi pengen adik membayangkan. Dari kita yang jadinya normal berpikir ya kan, alam semesta, gunung-gunung, dunia. Baca Bible. Kelamin laki-laki segede punya keledai. Marilah kita memuaskan birahi. Nanas. Udah. Tadinya kan adik pengen melintasi alam semesta ya kan. Pengen berkarya, pengen ke gunung, pengen ke pantai. Tadi baca Al-Quran ya kan. Jadi pengen jadi saintis, jadi pengen jadi ilmuwan. Pas baca Bible kan. Pas baca Bible, bacalah Yeskiel, Amsal. Tadinya yang jadi pengen jadi saintis, jadi pengen pemain bokep. Jadi kayaknya bagus nih jadi pemain bokep. Soalnya ada tutorialnya. Cita-cita adik bang, jadi rusak. Tadi cita-cita adik jadinya kan pengen jadi saintis gara-gara baca. Pengen jadi dokter, baca dalam Al-Quran ada halakah ya kan. Terus adik jadi, enggak, ini pengalaman pribadi bang. Tadinya yang mengajari begitu, naik ke surga. Bang, tadi kan adik kan pengennya tuh jadi saintis, jadi pengen ustazah, jadi pengen peneliti itu gara-gara baca Al-Quran. Ada laut yang tidak bersatu, terus ada gunung yang dipasak. Pengen jadi saintis kan gara-gara baca Al-Quran. Terus baca Bible bang. Marilah kita memuaskan birahi. Kok jadi pengen jadi pelakor aku ya? Kok pengen jadi pemain bokep? Bang, hampir adik pengen check out dildo bang. Pengen check out dildo gara-gara baca Bible. Di situ adik kan udah lama ya kan bang, tidak berhubungan badan. Gara-gara baca Bible tahu kelamin laki-laki segede punya keledai. Pengen check out dildo yang ukurannya segede punya keledai. Cek dulu ya kan. Itu bang. Memang agak, pokoknya kalau udah baca Bible adik harus sholat tobat bang, harus baca Al-Quran. Iya, karena otak adik yang tadinya nggak mesum jadi mesum. Tadinya adik ngebayangin laki-laki tampan yang sedang jadi saintis. Tiba-tiba pas adik baca Yesaya 20 ayat 3, Yesaya telanjang bulat nggak pakai celana dalam. Yang kebayang laki-laki nggak pakai celana dalam bang. Gimana gitu? Enggak kan, jadi pas baca Bible kan pengen check out dildo. Tapi ingat saya muslimah, di muslimah nggak boleh bang. Astagfirullah, ingat. Jadi saya langsung istighfar, astagfirullah ya Allah. Bahaya kali Bible ini. Cabuli santri. Apa lagi? Cabuli santri. Hah? Pokoknya tadinya ya bang, tadinya kan adik kan baca Al-Quran, pengen kali jadi saintis gara-gara ayat dikatakan gunung-gunung dijadikan pasak. Betul nggak tuh, saya pengen buktikan. Pengenlah aku jadi arkeologi ya kan bang. Tiba-tiba gara-gara baca Bible bang, baca kitab Amsal, pengen jadi pelakor. Baca Yeskiel, pengen check out dildo. Baca payudara yang dijamah-jamah, pengen Begini Pak Pendeta Lemon. Karena Bible juga saya jadi tahu loh, lubang yang dalam dengan lubang yang sempit loh. Benar loh, serius. Kalau dari Bible saya nggak tahu itu. Modal congor sesuai itu pas. Pelopo, tadinya kan Bang Pelopo kan baca surat Yasin, teringatlah mati ya kan. Kata dia, aduh katanya kan, aku mempersiapkan kematian lah katanya kan. Aku pengen bersedekah banyak-banyak. Pas dibaca Bible ya kan, ternyata ada lubang dalam, ada lubang sempit kata dia kan. Duit yang mau ku sedekahkan tadi aku mau cari lubang lagi. Bahaya ini Bible. Emang bahaya Bible ini ya Allah. Umat Islam hati-hati ya. Ngapain hati-hati? Hanya botol-botol yang di situ, bro. Berarti Bible ini mengajarkan segala hal ya, Bunda Rifa ya. Betul. Ya, betul.
Jadi begini Bunda Rifa, dari yang baik jadi kotor kita kalau baca Bible gitu. Tadi kan Bunda kan baca Al-Quran. Bunda kan baca Al-Quran, baca surah Al-Waqiah kan. Bunda terbayang di surga itu akan indah. Lalu tiba-tiba Bunda baca surganya orang Kristen, di mana di situ ada perkawinan Tuhan. Bunda jadi takut masuk surga. Bunda nggak kebayang Bunda dipakai luar dalam nanti dan antri lagi. Bunda nggak bisa. Tadinya Bunda pengen masuk surga gara-gara baca surah Al-Waqiah. Gara-gara baca kitabnya orang Kristen, kitab Wahyu, di sana ada nanti perkawinan anak domba, ada gadis bodoh, ada gadis yang jual minyak, ada perang naganya. Bunda urungkan niat pengen masuk surga, cita-cita Bunda nggak pengen masuk surga lagi sekarang. Bunda cuman pengen di Dufan aja. Aduh, air ludah Bunda sampai muncrat. Bunda pengennya di Dufan aja. Daripada di surga nanti ada perang naga, Tuhan mengawini Tuhan. Bunda gak sudi, nggak mau. Jadi Bunda kalau baca Al-Quran, Bunda kepengen masuk surga. Di dalam surah Al-Waqiah bersama dengan orang yang dicintai, ya kan? Ada tempat-tempat bertelekan. Tapi ketika Bunda baca surga di Kristen, Bunda urungkan niat pengen masuk surga. Bayangkan ada perang naga. Takutnya nanti ada gorila juga gimana? Kan Bunda takut. Tahu sama Masa kayak Tuhan? sama. Bun, Bunda, udah sange dia. Tahan, udah sange dia. Bang Loding, Bunda aja Bang Loding, baca Al-Quran, otak Bunda kan segar baca Al-Quran. Tapi ketika pas baca Bible Bang Loding, pengen cekot dildo Bunda Bang Loding, gara-gara kelamin sebesar punya keledai. Waduh, saya juga begitu ketika baca Al-Quran, semangat beriman naik. Begitu baca Bible, burung yang naik. Malu dia, lanjut. Tapi enaknya baca Bible ini hari malam Bunda Rifa, hari malam, hari sunyi dan Nanti lah, tunggulah Bunda, ada ayam dulu. Tunggu dulu lah, Bunda dilamar dulu. Ada yang melamar Bunda baca Bible full ya. Yeskiel, Amsal semua Bunda baca. Tapi tunggu ada ayam dulu. Tadi Bunda bilang si besar jakar, dia cek punya dia itu si besar jakar atau tidak. Kecil bang. Kelihatan dari ngomong kecil bang, suaranya kecil, pasti jakarnya kecil. Islam mementingkan seks hanya di Islam bertahu. Sebentar. Izin sedikit Bunda Gembala, Pak Bang Tagor. Ya, Pak Pendeta. Saya mau bertanya sedikit. Ini saya dapat dalil ini kan. Karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam dan perempuan yang asing adalah sumur yang sempit. Saya mau tanya Abang, maksudnya apa sih lubang yang dalam itu? Silahkan. Tunggu dulu. Karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam dan perempuan asing adalah sumur sempit. Kalau janda gimana? Yes, salah. Setengah dalam. Kalau janda itu awalnya sempit, begitu masuk langsung dalam. Iya kan Bang Toris? Lubang yang mana Tuhan senangi? Yeah, Desert Forces. Lubang yang dalam atau sumur yang sempit. Bang Polopo, nggak adil Bang Polopo. Bang, perempuan jalang lubangnya dalam, perempuan asing sumurnya sempit. Nih janda-janda rasa gadis kayak aku nih mau diletakkan kemana gitu? Nggak terima. Ada janda lubangnya dalam. Enggak, tapi ini serius teman-teman ya. Walaupun kita bercanda, kita serius kok. Saya waktu baca Al-Quran yang teringat tuh kematian. Bagaimana? Saya baca ayat Al-Quran di mana gunung dijadikan pasak. Saya pengen jadi arkeolog, bukan jadi apa namanya itu, jadi kayak bekerja di BMKG saya. Terus ketika saya baca ayat Al-Quran yang mengatakan awan itu berat, sementara awan terlihat ringan. Saya cek di ChatGPT, ternyata awan memang berat secara normal.
Pengen kali saya jadi BMKG, jadi bekerja di dunia kayak gitulah ya kan, astronomi atau apalah. Terus ketika saya mendengarkan ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa bumi mengitari di porosnya, pengen jadi astronomi saya. Terus ketika baca Al-Quran di mana ada halakah, pengen jadi dokter kandungan saya. Pas saya dengarkan ada Lukman ya kan, Lukman itu menasihati anaknya, pengen jadi ibu baik-baik saya. Pas saya baca Bible ya kan, ya Allah, tahu nggak kalian apa? Buka Amsal, ada tutorial selingkuh, pengen jadi pelakor aku, ya kan? Marilah kita memuaskan birahi, suamiku nggak ada di rumah. Terus pas buka Yeskiel ya kan, 23, kelamin pria sebesar punya keledai, pengen cek kot dildo aku. Terus lagi-lagi aku baca ya kan, aku nafasmu seumpama pokok anggur, pengen jadi pemain bokep aku. Kenapa ya tadinya yang pengen jadi saintis jadi pemain bokep, tadinya yang pengen jadi pembelajar akademis pengen cekot dildo. Makanya aku bilang aku agak kurang-kurang baca Bible. Mungkin teman-teman tahu nggak, kalau sekarang tuh saya udah mulai nggak hafal ayat Bible loh, saya tapi ingat diksinya. Kenapa? Karena saya takut cita-cita saya yang mulia tadi, pengen jadi saintis, jadi ingin ibu rumah tangga yang baik, pengen jadi arkeolog, pengen jadi astronom. Saya takut nanti saya cekot dildo 3 biji, siapa yang salah? Saya kan yang salah. Makanya, jadi saya agak kurang-kurangi baca Bible sekarang. Buat saudara muslim, kalau mau baca Bible, tolong pakai panduan ya. Ya minimal dipandu sama tutorialnya sekalian lah, biar kalian nggak penasaran gitu ya. Misalnya kalian baca Bible, ya carilah tutorialnya di video-video manapun yang kalian bisa temui ya. Kasihan nanti kalian tahu teori tapi nggak tahu cara kan, nanti dipraktekkan ke orang lain gimana? Kasihan orang lain yang nggak mau kan. Anak kecil pula yang kalian kejar nanti. Jadi minimal ya pokoknya gitulah ya. Hati-hati baca Bible ya. Soalnya ada yang tidak layak untuk dibaca untuk kalian yang normal. Kalau nggak normal sih nggak apa-apa. Begitu ya. Ya Bunda udah nggak mau bahas dildo ya. Bunda mau bahas tentang kajian aja. Kita membahas di sini. Bener nggak sih Yesus ini mengutamakan lubang dalam dan lubang sempit dalam penyelamatan? Contoh, kenapa dia mendahulukan pesundal? Nah, pertanyaan saya, pesundal ini lubangnya dalam atau lubang sempit? Jadi ayat yang dibawa Bang Palopo itu berkorelasi tentang keselamatan. Kenapa? Lubang dalam dan lubang sempit menjadi asbab kalian selamat. Yesus berkata, sebab pesundal lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga. Maka kalau yang lubangnya masih sempit, perdalamlah lubang kalian, perluaslah lubang kalian, maksudnya lubang iman ya, lubang iman ya saudaraku ya. Maka bagi kalian yang lubang imannya masih sempit, ayat ini mungkin bermaksud perdalamlah lubang iman kalian, perlebarlah lubang iman kalian, perdalam, perlobang, dan kalau perlu bikinlah dia sebasah mungkin sehingga kalian cepat masuk surga. Karena pesundal itu yang dalam itu masuk surga duluan. Saran Bunda gitu. Jadi ini mantap nih tentang Bible ini mantap nih Pendeta Palopo, mantap gitu. Dulunya jadi orang baik, ketika baca Bible jadi orang jahat kita gitu. Ya iya kan. Nah itu dia tuh. Saya juga loh, tadinya saya kan suka anak kecil kan. Saya kalau lagi baca Al-Quran tuh saya elus-elus kepala anak saya kan. Saya cium-cium kepala anak saya. Masya Allah, wajahmu indah anakku, sebagaimana dalam Al-Quran dinasihatkan. Pas baca Bible, kebuka ayat di situ. Sediakanlah tempat pembantaian untuk anak-anakmu karena dosa nenek moyang mereka. Wah, saya berdosa nih, anak saya bunuh aja nih. Jadi psikopat bang. Tapi karena saya sadar, astagfirullah, saya kan Islam ya. Astagfirullah. Saya langsung tobat. Makanya saya takut baca Bible. Saya baca di Yesaya tuh, sediakan tempat pembantaian untuk anak-anak karena dosa nenek moyang mereka. Wah, saya pernah berbuat dosa, anak saya korbanin nak. Tapi ya Allah, dulu saya kan Islam ya. Untung saya masih Islam gitu loh. Aduh, nggak kebayang saya kalau saya bukan Islam. Astagfirullahaladzim. Tadinya yang pengen jadi saintis, pengen jadi pemain bokep. Tadinya yang pengen jadi guru madrasah, malah jadi pengen jadi pelakor gara-gara Amsal. Bahaya emang. Saya kalau boleh cerita di sini pengalaman saya 6 tahun tersiksa, mungkin kebayang nggak? Saya sendiri baca Bible malam-malam buta. Saya bacalah kan Bible itu kan. Saya buka kan.
Saya kan mau belajar kan namanya Bang Fano dimi dulu ya. Karena saya ini orangnya tuh kayak penasaran terus sama ilmu pengetahuan kan. Saking saya penasaran, saya baca lah Bible kan. Terus saya tuh sampai ke bawah mimpi gitu. Pas saya baca dalam kitab Imamat kan, saya baca begini. Terkejut saya. Ulangan 23 saya baca kan. Ini yang membuat saya tuh kayak seminggu tuh kayak dikejar-kejar sama orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya. Janganlah masuk jemaat Tuhan. Saya kasihan jangan ketawa dulu ya. Saya kasihan sama orang-orang yang panjangnya itu cuma 2 cm. Pas ada imam ya kan, dia mau jadi imam kan. Kamu mau kemana? Kata imamnya kan. Dia orang Lewi nih kan. Saya mau masuk ke misbah Tuhan. Buka celana dulu. Karena orang yang hancur buah pelirnya yang kepotong gak boleh masuk. Jadi semua dibuka lah celana dalam. Pas dibuka celana dalam dia kan, punya dia cuma 2 cm. Ah ini kau potong ini. Nah kau gak jadi. Kasihan kan kita. Itu saya gak bisa tidur memikirkan laki-laki itu betapa hancur jiwanya, udahlah punyanya pendek. Gak boleh pula masuk ke jemaah Tuhan. Karena memang begitu. Kalau ada orang yang belum lagi kan, saya takutnya nih kayak misal nih, saya takutnya khawatirnya kayak Bang Pendeta Lemon ini ya kan. Orang Lewi dia mau jadi ngantarin makan apa sarapan Tuhan ya kan. Itu kan sarapan Tuhan itu, santapan Tuhan kan. Kamu orang Lewi enggak? Kamu orang Lewi? Iya, saya orang Lewi. Kamu mau mendekat ke misbah Tuhan? Ya, karena di situ dilarang buah pelir yang hancur, yang terpotong tidak boleh masuk. Buka celana dulu. Antri lah mereka buka celana semua kan. Pas ditengok lah Pendeta Lemon kan. Ditengok, diintip lah Bang Palopo lah tukang ngintipnya kan. Oh nggak bisa ini. Kenapa? Punya saya nggak pernah hancur, punya saya nggak. Iya, menurut kau, kata dia. Kenapa itu? Itu kan kayak telur dadar bentuknya besera. Itu pernah hancur itu di dalam. Kasihan kan. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya janganlah masuk jemaah Tuhan. Terus saya baca lagi kan ayatnya kan nggak satu ya. Terus saya baca lagi nih di dalam kitab Imamat ya kan. Nih. Orang yang berbongkol atau orang yang kerdil badannya atau yang bular matanya, orang yang berkedal, berkurap atau rusak buah pelirnya. Setiap orang dari keturunan Imam Harun nggak boleh bercacat. Kasih nucuk baba ya. Kalau dia seandainya lahir dari suku Lewi nggak boleh jadi imamnya. Astagfirullah. Saya nggak bisa berpikir di sini. Udahlah. Saya lama-lama jadi jahat otaknya. Kayak ngejek-ngejekin orang. Gara-gara itu saya jadi suka ngejekin orang kerdil dan cebol, tahu, gara-gara ayat ini. Kalian nggak bisa jadi imam Tuhan. Makanya kalian cebol kan. Jadi jahat saya. Tadinya saya nggak gitu ya. Tapi gara-gara ayat ini saya kepikiran jadi orang. Kau kerdil kan? Nggak boleh kau masuk ke jemaat Tuhan loh. Astagfirullah. Tapi ingat saya Islam. Ya. Mami Reva, boleh nggak aku ini nanya? Ini aku belum tahu loh jawabannya, tapi makanya saya mau nanya dulu ya Bang. Bentar. Bentar ya. Ini kelihatan nggak anunya, kertasnya? Enggak ini ya. Bentar. Ini udah kelihatan ya? Udah kelihatan ya? Aku nge-lag. Langsung dideketin ke layar aja Bang. Kalau enggak dibacakan. Ini enggak. Ini kan kertasnya, ini kan kertas. Kan? Iya. Iya. Ini kan di dunia ini kan ada 4 elemen ya. Api, udara, air, tanah ya. Air, tanah ya, betul. Jadi ini api. Ini udara. Terus ini tanah. Apa yang terakhir ya?
air. Ini kelihatan nih. Ini saya potong ya. Ini nggak ada terbuang ya. Ini kepake semua ya. Ini lambangnya siapa ini? Oh, itu lambang kutukan itu, Bang. Waduh. Kok gitu, Bang? Ya iyalah. Emang saya tanya Abang sekarang. Aku nggak bisa Sebelum jawab. Bang. Yesus Aku nggak bisa jawab. Aku nggak bisa jawab. Bentar ya. Terus Iya, lambang kutukan. Iya, saya yang jawab gak apa-apa. Terus ini Bang, ini kan kepake semua ini. Ini huruf apa nih Bang? Ya, lanjut. Ini bahasa Inggris ini. Hell, Bang. Hell artinya iblis itu. Bukannya neraka. Penghuni neraka itu. Iya, hell, neraka. Artinya itu lambang kutukan, semuanya akan dimasukkan ke dalam api neraka. Sangat kasihan ya. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.